Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pendampingan individu 7 calon guru penggara Angkatan 2 Kabupaten Malang. Bersama Bapak Beni Setiawan SPD dari SMP Negeri 1 Karangploso. Mari kita simak sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Malang dari SMP Negeri 1 Karangploso dengan pengajar praktik Ibu Aini Rizko dan fasilitator Bapak Slamet Haryono. Semangat bergerak, wujudkan merdeka belajar. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam Mbak Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Eni tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat ya Pak Beni. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka pendampingan individu yang ke-7 Pak Beni. Persiapan untuk lokakarya yang ke-8. Bapak ini juga selamat datang di SMP 1 Karangploso. Iya. Semoga kalau di sini nanti bisa kerasan. Amin. Ya, terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni, saya sangat apresiasi karena panjenengan hingga di bulan yang ke-8 ini menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS dengan sangat luar biasa. Terima kasih Pak Beni. Berkat bimbingan Pak Eni juga. Amin, terima kasih. Terima kasih. Okay. Pak Beni, bisa diceritakan ya ke rekan-rekan guru yang ada di Indonesia ini apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, dan mungkin ada hal-hal yang Pak Beni anggap itu sebagai capaian selama 1 bulan ini. Ya, alhamdulillah Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di Indonesia. Jadi pada aksi nyata 3.3 guru penggerak Angkatan 2, saya membuat pos Bu Eni. Jadi Ya, perpustakaan dari online Spensaka. Jadi perpustakaan online Spensaka. Jadi diharapkan nanti anak-anak itu bisa mengakses semua media-media pustaka yang ingin dibaca, baik itu literasi maupun numerasi, ya. dengan harapan bisa meningkatkan dan mengetahui tingkat AKM anak-anak itu bisa meningkat juga. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Pos ya. Pos Berarti ini perpustakaan online Spensaka. Spensaka SMP Negeri 1 Karangploso. Karangploso. Masya Allah, sangat menginspirasi ya. Terima kasih Pak Beni. Nah, bagaimanakah proses pembuatan tugas aksi nyata untuk modul 3.3 terkait dengan pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid? Nah, ini Pak Beni, monggo. Ya, jadi saya itu memprogramkan dari pos ini anak-anak Ya. bisa memasukkan ya sejenis media-media digital Bu. Ya. Jadi entah itu mereka menulis. Jadi kalau dulu di sini itu ada majalah biasanya Bu ya. Iya. Dan nanti saya juga akan memasukkan juga dalam program saya pos itu jadi majalah digital juga. Oh, Masya Allah. Jadi kalau misalnya dulu kita menulis puisi, menulis cerita itu ada di Arsenik di SMP 1 Karangploso, nanti insya Allah Arseniknya itu juga akan muncul versi digitalnya juga. Karena memang sekarang ini zamannya Digital. Iya, digital ya, semuanya adalah proses digitalisasi. Nah, anak-anak sudah sangat dekat ya dengan digital ini. Wah, luar biasa Pak Beni, terima kasih. Nah, Pak Beni, bagaimanakah perasaan Pak Beni selama membuat tugas tersebut? Cukup senang Bu, apalagi kan kalau saya itu istilahnya di dunia IT juga Ahlinya suka IT ya. Ya, bukan ahli sih Bu, ya suka gitu aja loh, suka Ya, tantangan suka. IT sebenarnya. Jadi ingin mengembangkan juga, jadi biar nanti anak-anak itu juga, apalagi kalau di masa sekarang, jadi di era digital ini kan Ya. memang perlu Bu ya. Betul. Jadi sedikit juga nanti akan saya munculkan digitalisasi di sekolah juga. Masya Allah, luar biasa ini ya Pak Beni. Tentu Bapak Kepala Sekolah bangga ini dengan Pak Beni ya. Luar biasa, alhamdulillah. Nah Pak Beni, apa kira-kira pembelajaran yang didapat Pak Beni selama pembuatan tugas tersebut?
pembelajaran yang saya dapatkan dalam menyusun pos ini juga sebenarnya juga cukup lama sih Bu sebenarnya. Iya. Apalagi dalam menyusun artikel-artikel yang ada. Betul. Apalagi kalau misalnya di perpustakaan kan kadang pengkodean juga, Iya. itu juga membutuhkan waktu juga. Coding ya. Codingnya. Iya. Kode itu juga membutuhkan lama, dan saya juga nggak bekerja sendiri sih Bu itu. Jadi sebenarnya kan di sini juga sudah ada pustakawannya, jadi saya bekerja sama dengan pustakawan untuk memasukkan kode-kode bukunya yang ada di perpus. Jadi sekalian nanti peminjaman itu nanti rencananya kami programkan peminjamannya juga lewat online juga. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah Pak Beni, dari yang sudah panjenengan sampaikan tadi terkait dengan pos, nah apa rencana untuk kedepannya Pak Beni terkait pembelajaran yang telah didapat berdasarkan proses pembuatan aksi nyata tersebut? Ya, saya mengharapkan nanti anak-anak itu juga mandiri Bu dalam Ya. mengerjakan konten-kontennya itu, jadi mengerjakan secara mandiri. Tapi meskipun mandiri juga insya Allah kami akan membentuk tim juga untuk mendampingi. Ya. Jadi misalkan mereka ingin memunculkan literasi digital dalam bentuk video gitu, mungkin kami akan memberikan batasan-batasannya aja, jadi mereka yang kerjanya mandiri. Nanti Pak Beni sebagai pendamping ataupun juga yang memfasilitasi ya seperti itu. Terus anak-anak akhirnya di situ belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri, membuat konten-kontennya sendiri. Jadi biar pengembangannya itu anak-anak bisa bisa bebas gitu loh. Iya. Bisa lebih bebas berekspresi sesuai dengan minat bakatnya. Luar biasa. Terima kasih Pak Beni. Nah, setelah Pak Beni ini ya terkait dengan pendidikan guru penggerak ini, saat ini kan sudah memasuki bulan yang ke-8 Pak Beni. Perubahan apa yang Pak Beni rasakan? Nah ini ya, yang berkaitan dengan kompetensi Pak Beni sebagai guru. Alhamdulillah sampai dengan mau lokal ke-8 ini. Iya. Jadi kemandirian, lalu keaktifan, Iya. kolaborasi semakin meningkat Bu. Apalagi dengan teman-teman, saya juga mulai terbuka. Iya. Lalu dalam hal kerjasama itu juga lebih meningkat. Jadi kalau misalnya dulu dan sering saya kerjakan sendiri, kalau misalnya sekarang alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Alhamdulillah. Memang kolaborasi itu sangat penting ya. Jadi dengan kolaborasi segala tugas menjadi sangat mudah. Betul ya. Terima kasih Pak Beni. Berdasarkan yang Pak Beni alami, perubahan apa saja yang terjadi? Ini terkait dengan diri siswa, muridnya panjenengan, setelah Pak Beni menjalani program 8 bulan ini. Untuk murid-murid yang saya ajar itu mereka lebih terbuka Bu, lebih mandiri, lalu bisa mengeksplorasi, apalagi sesama temannya itu juga mulai bisa mengakrabkan gitu. Iya. Jadi karena mungkin sifat kerjasamanya itu juga mulai muncul juga. Sudah tidak ke arah yang individualis gitu ya? Iya, jadi nggak individualis, terus misalkan mengerjakan tugas itu mereka lebih suka bersama-sama, jadi seperti itu, memecahkan masalah juga bersama-sama. Sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Ya, hasilnya itu bisa jadi lebih baik. Ya semuanya bisa tahu gitu lah. Iya, terima kasih. Nah Pak Beni, apa saja hal yang membuat perjalanan dari 8 bulan pendidikan program guru penggerak ini cukup memuaskan? Alhamdulillah kalau misalnya programnya sampai 8 bulan ini sangat memuaskan sekali Bu. Alhamdulillah. Apalagi kalau sekarang kan kita waktu lokal juga itu sering di plotting beda-beda sekolah. Yeah. Kita bisa mengenal, oh ternyata dari sekolah ini mempunyai kelebihan dan keunggulan seperti ini, bisa kita tarik. Jadi sama-sama kita belajar, oh ternyata akhirnya ya memang fungsinya guru penggerak
Jadi seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan kita. Alhamdulillah, luar biasa sekali ini Pak Beni ya. Nah, apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini menjadi cukup menantang? Nah, banyak challenge ya untuk Pak Beni. Nah, bisa diceritakan Pak, monggo. Iya, kalau menantangnya itu ya mungkin karena banyak tugasnya juga Bu ya. Iya. Jadi banyak tugasnya, ternyata ada tantangan sendiri. Ternyata kita harus bisa membuat aksi nyata yang bisa berdampak memang benar-benar pada murid gitu loh Bu. Jadi kita harus bisa berpikir keras. Oh, murid kita karakternya seperti ini. Yeah. Jadi kita harus bisa mendekati keinginan siswa itu atau muridnya itu dengan kegiatan seperti ini. Yeah. Nah, jadi kita itu harus bisa berpikir membuatkan kegiatan yang bagus, membuatkan kegiatan yang menarik. Utamanya mereka itu bisa meningkatkan kerjasama. Iya, sangat luar biasa ini. Terima kasih Pak Beni. Iya. Nah, ini terkait dengan komunitas praktisi ya yang ada di sekolah panjenengan yang sudah dirintis, juga kaitannya dengan dampaknya pada rekan sejawat maupun juga pada murid-muridnya panjenengan. Nah, monggo diceritakan terkait dengan komunitas praktisi Pak Beni di sekolah ini dan bagaimanakah peran komunitas ini terhadap proses belajar dari Pak Beni. Ya, alhamdulillah di SMP 1 Karangploso itu ada komunitas praktisi, utamanya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya, alhamdulillah. Itu MGMP sekolah bahasa Indonesia, kita namakan dengan Sasebin itu. Iya. Oh, untuk komunitasnya namanya Sasebin. Ya. Apa itu Pak Beni? Oh, kepanjangannya itu saya senang bahasa Indonesia. Saya senang bahasa Indonesia. Iya. Jadi di situ kita di komunitas itu saling berkolaborasi, Iya. Jadi mengembangkan kira-kira anak-anak di bidang literasi itu yang kurangnya di mana. Misalkan dalam pelaksanaan literasi sekolah atau yang ingin kita kembangkan nanti adalah literasi digital. Nanti timnya di bagian video siapa, di bagian musiknya nanti siapa, termasuk puisi ataupun pantunnya siapa. Iya. Jadi seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Nah, dari komunitas Sasebin tadi ya Pak Beni, apa saja perubahan menyenangkan yang Pak Beni alami dari rekan di komunitas praktisi yang sudah dirintis oleh Pak Beni tadi? Alhamdulillah semua anggota di komunitas praktisi kita itu cukup senang Bu. Iya. Apalagi dengan saling bertukar pikiran, saling bertukar kelemahan dan kelebihan kita. Jadi akhirnya bisa menyatu, ingin mengembangkan visi dan misi Sasebin itu agar literasi di SMP Negeri 1 Karangploso pada khususnya itu bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, amin. Semoga terus lancar, sukses ya Pak Beni sebagai wadah untuk terus sharing ilmu, sharing pengalaman, berbagi praktik pembelajaran. Ya, luar biasa Pak Beni. Nah, kira-kira Pak Beni apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Pak Beni tadi setelah program pendidikan guru penggerak ini selesai? Kami akan tetap terus mengembangkan literasi di sekolah dengan semua platform nanti. Jadi nanti kalau misalkan memang literasi digital pun sudah kami jalani dan sukses, mungkin kita akan juga merambah ke literasi digital versi konten nanti. Jadi konten entah itu aplikasi ataupun sejenisnya. Ya. Alhamdulillah, benar-benar ini ya Pak Beni ini, Masya Allah, hati ini. Oh, dukungannya Bu. Oke, siap. Nah Pak Beni, ini panjenengan tadi dukungannya. Apa kira-kira dukungan yang Pak Beni perlukan ini untuk komunitas praktisi Pak Beni agar bisa terus belajar bersama-sama? Ya utamanya juga dukungan kepala sekolah Bu ya. Iya. Itu adalah kepala sekolah dan pengambil kebijakan. Ya. Termasuk pembiayaan juga nanti mungkin kita membutuhkan. Jadi apalagi kalau misalnya sekarang kan
alat-alat elektro atau alat-alat komunikasi kan juga mahal Bu ya. Iya. Jadi kita juga membutuhkan itu juga. Jadi termasuk dukungan dari orang tua Iya. maupun dari komite sekolah juga. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu nanti benar-benar mendapatkan dukungan penuh ya Pak ya. Dan yang sudah direncanakan setelah pendidikan guru penggerak ini semuanya bisa terrealisasi. Amin. Sama-sama. Nah, setelah Pak Benny menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Pak Benny kembangkan lebih lanjut? Yang ingin saya kembangkan tetap dengan kompetensi yang saya miliki Bu, Ya. terutamanya pada digitalisasi itu aja. Iya. Digitalisasi Fokus pada sambil- digitalisasi ya. fokus pada digitalisasi Iya. dan penyampaian informasi dan komunikasi melalui daring gitu aja. Iya, alhamdulillah luar biasa. Berarti tetap pada kompetensi digitalisasi itu tadi ya, digital ya. Berarti memang untuk mencetak generasi digital di situ. Oke. Nah, apa yang membuat kompetensi tersebut dari kompetensi yang digital tadi ini menjadi sangat esensial untuk dikembangkan kalau menurut Pak Benny itu? Karena kan ilmu digital itu sebenarnya juga dianggap mudah dipelajari juga mudah Bu, tapi tergantung pembiasaan kita. Iya. Jadi kalau misalkan memang digital mudah dipelajari, sehari 2 hari memang bisa gitu. Tapi kalau kita itu nggak biasa, apalagi kalau misalkan, makanya kan saya mengembangkannya mulai di tingkat SMP. Iya. Jadi diharapkan mulai dari tingkat SMP mereka itu terbiasa dengan dunia digital, maka nanti jenjang berikutnya SMA ataupun waktu mereka itu kuliah, mereka lebih terbiasa dan mencari solusi pembelajaran, solusi materi-materi kuliah itu maka menjadi lebih mudah gitu. Betul sekali, luar biasa ini Pak Benny. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini dari yang sudah panjenengan sampaikan tadi, apa indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang sudah direncanakan oleh Pak Benny? Indikator keberhasilan yang ingin saya raih itu ya utamanya itu, jadi dalam etika chatting juga, misalnya yang mudah-mudah dulu ya. Iya. Jadi yang mudah dulu, kadang kan etika chatting itu kalau bisa ya yang jelas, Iya. bahasannya mudah dipahami. Lalu kalau misalkan si penerima itu kalau bisa membaca konten chatting itu dengan teliti, lalu nggak sampai bertanya dulu sebelum mencari apa maksud dari chatting tersebut. Iya. Nah, jadi seperti itu. Apalagi menyebarkan berita hoax gitu Iya, ya, Pak Benny mengira seperti itu ya. Nah, Harus disaring dulu sebelum sharing, kan seperti itu ya Pak Iya. Benny. Betul sekali. Ini memang betul butuh sekali anak-anak untuk dibekali. iya, untuk pembiasaan juga. Betul. Oke, luar biasa Pak Benny, terima kasih. Nah, apa saja potensi maupun aset ataupun sumber daya baik internal maupun eksternal yang sudah Pak Benny petakan di sekolah ini yang mendukung pengembangan kompetensi yang sudah disampaikan oleh Pak Benny tadi? Aset yang sudah saya kembangkan di sekolah itu mulai dari saya itu membuat sejenis WhatsApp grup gitu loh Bu. Ya, Jadi WhatsApp grup auto respon. ya, Jadi misalkan saya berikan kata kunci dengan seperti itu disambung dengan nomor, jadi mereka itu harus mempunyai memasukkan kata kunci dan nomor itu, maka nanti akan keluar pesan hanya untuk yang bersangkutan saja. Jadi nggak bisa didapatkan pesan dari orang lain. orang lain, Masya Allah. Itu untuk chattingnya. Terus kalau Iya. misalkan untuk yang video itu juga ya seperti yang aksi nyata yang kemarin sih seperti Iya. itu. Jadi itu sudah mengembangkan apel digital juga. Ya, Jadi untuk
pembiasaan kedisiplinan siswa juga. Masya Allah, luar biasa, ini benar-benar inovator di SMP Negeri 1 Karangploso. Begitu bangganya, oke, begitu bangganya ya SMP Negeri 1 Karangploso memiliki Pak Beni. Terutama untuk Bapak Kepala Sekolahnya, selamat ya Pak. Maturnuwun Pak Edi. Nah, untuk selanjutnya tentunya juga tidak mudah ya Pak ya, seperti itu kan ada kendala yang mungkin timbul ketika Pak Beni menjalankan rencana dari pengembangan kompetensi tersebut. Kira-kira apa saja ya Pak Beni untuk kendalanya? Kendalanya kalau awal sih sebenarnya cuma butuh kebiasaan aja. Iya, butuh pembiasaan apa, mengamati program yang kita pakai aja. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah bisa mengetahui karakter aplikasinya itu jadi apa, sudah terbiasa. Jadi kalau misalnya ada troubleshooting itu bisa kita atasi sendiri. Jadi seperti tadi contohnya hari ini tadi. Iya. Jadi waktu itu WhatsApp auto respons saya itu barusan full gitu loh Bu ya. Iya. Jadi kan full. Padahal ini waktu hari ini kan anak-anak itu waktunya ngunduh nomor peserta Bu. Jadi di sini nomor peserta pasnya itu kita berikan secara versi WhatsApp Bu. Jadi dimasukkan kartu pas 2021 strip NIS gitu ya. Iya. Terus maka akan mengeluarkan pesan WhatsApp berisi kartu yang bersangkutan. Nah tadi itu WhatsAppnya full, jadi harus kita hapus dulu. Banyak yang chatting ke Japri gitu, jadi pribadi. Kok nggak bisa? Oh iya ternyata memorinya full, bentar kita hapus dulu. Iya. Wah ini sangat menarik ya tentunya ya, anak-anak. Jadi di situ benar-benar belajar juga banyak hal-hal baru karena mereka di usia SMP itu juga rasa ingin tahunya sangat tinggi ya. Masa berarti panjenengan benar-benar seorang inovator yang memberikan apa namanya pengalaman yang sangat. Jadi memang saya harapkan sih nanti anak-anak juga bisa meniru gitu minimal. Jadi mungkin pernah seperti ini, nanti anak-anak itu punya ide sendiri. Dengan semudah itu aja bisa dikembangkan, apalagi kalau misalnya membuat aplikasi sendiri. Iya, Masya Allah, biasa. Mudah-mudahan nanti di SMP Negeri 1 Karangploso ini nanti akan lahir Pak Beni yang lainnya. Amin. Oke. Nah, Pak Beni, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Beni untuk mengatasi kendala tadi? Ya, untuk mengatasi kendala tadi sih ya pembiasaan juga Bu ya. Iya. Pembiasaan juga, lalu mengamati aplikasi. Tapi insya Allah nanti mulai bulan depan ini saya juga mulai akan mengkader juga. Jadi nggak akan saya kerjakan sendiri. Jadi mulai mengkader, karena kan kemarin saya juga masih proses menjelajahi aplikasi-aplikasi Bu. Ternyata juga sudah cukup ada yang mudah. Mungkin mulai bulan depan saya akan mengkolaborasi pada teman-teman kira-kira yang mau membantu siapa gitu istilahnya, biar nanti nggak semuanya gitu loh Bu. Jadi semua teman-teman guru di sini tuh bisa. Jadi ingin mengembangkan untuk pembelajaran di kelasnya juga silahkan. Luar biasa ini ya, supaya ilmunya lebih bermanfaat, kemudian juga kebermanfaatannya semakin untuk sekolah semakin menyebar luas. Amin. Mudah-mudahan ilmunya semakin berkah Pak. Amin. Lagi Bu. Siap. Nah, untuk mencapai itu semuanya kan tentunya ada strategi ya Pak Beni ya. Kira-kira apa strateginya Pak Beni untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Strategi saya ya awalnya sih mengamati sekolah dulu ya, kebutuhannya apa. Jadi kalau misalnya saya bisa mengamati kebutuhan sekolah itu, maka mulai menyusun langkah-langkah yang ingin saya lakukan itu apa, baru nanti mencari solusi atas masalah yang timbul tersebut. Jadi misalkan masalahnya itu misalkan dalam hal
mencari, tadi kan contohnya saya contohkan kartu gitu Bu ya. Iya. Jadi biar anak-anak itu bisa mengunduh kartu sendiri-sendiri, maka saya mencari solusinya menggunakan auto WhatsApp gitu misalkan. Iya. Maka saya mencari aplikasi auto WhatsApp, lalu mengembangkan dengan spreadsheet tadi Iya. agar bisa diakses sendiri-sendiri. Jadi biasanya kan kalau dulu itu pernah kita nge-share satu folder itu, ini biar nggak satu folder, jadi biar spesifik ke satu anak gitu, jadi kita gunakan auto WhatsApp. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Benny. Terima kasih atas semua sharingnya, sangat luar biasa dan menginspirasi semua Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Sama Bu Gitu. bimbingannya. Insya Allah siap. Nah Pak Benny, untuk mengakhiri pendampingan individu yang ketujuh ini, monggo bisa disampaikan quotes-nya ini kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Ya, quotes kali ini tetap semangat, majukan terus pendidikan. Ya, Terima kasih. ya sama-sama tetap semangat. Semangat. Bergerak bersama, wujudkan merdeka belajar. Bergerak bersama, wujudkan merdeka belajar. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.